Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati Tuhan, ya pukul 10 lewat sudah ya. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Tapi seperti yang terlihat mungkin baru beberapa orang yang hadir, yang join, bahkan yang mengaktifkan kamera juga belum ada 10 orang. Jadi kita akan memulai ibadah kita kalau kita sudah siap semua. Mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang tidak memiliki kendala dalam jaringan atau terbatas kuota, jadi silakan mengaktifkan kameranya. Dan biarlah dengan sukacita kita akan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Jadi yang sibuk sana-sini masih sibuk, jadi kita tinggalkan dulu kesibukan kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mungkin yang bekerja tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, diperbolehkan. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita semua datang berdoa. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini karena Engkau memiliki rancangan yang besar bagi setiap kami. Dan ajar kami untuk tetap tinggal di dalam rancangan-Mu Tuhan, dalam hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami segala sesuatu yang baru daripada Engkau. Kami mau mengalami pembaharuan dalam akal budi kami Tuhan, hati kami, bahkan pengenalan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini dengan penuh kehausan dan kerinduan akan pribadi Kristus dalam setiap kami. Tuhan, berkenanlah hadir dalam ibadah kami hari ini Tuhan, dan Engkau bekerja atas setiap kami. Dan kami mau mengarahkan pandangan, pikiran, dan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Allah kami, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita mau muji Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah-rumah. Kita berdiri, kita mau puji Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kita percaya Allah kita baik, amin. Apapun keadaan kita percaya Allah kita baik.
sembahnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Kita ulangi lagi ya, masuk ke
kebaikan Tuhan yang kita alami hari-hari ini. Biar ada sorak-sorai, tepuk tangan, puji-pujian bagi Allah kita yang dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau yang terindah dalam setiap kami. Begitu manis pribadi-Mu dalam hari-hari kami Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan. Pada pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah ini yang menjadi doa kita hari-hari ini kepada Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembah Kau ya Allah. Ini yang menjadi harapan kami pada Engkau Tuhan. Doa dan pengharapan ini ada pada setiap kami gereja Tuhan hari-hari ini. Kerinduan yang besar ada pada setiap kami, setiap lidah mengaku Yesuslah Raja, setiap lutut bertelut datang kepada Engkau Tuhan. Segala bangsa demi bangsa datang kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Segala kuasa di bumi ini ada di bawah pemerintahan Allah. Oh, ku sembah, ku sembah, ku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita sembah Allah kita. Kalau kita punya kerinduan, segala bangsa datang menyembah Tuhan. Mulai dari setiap kita jadi pribadi yang suka menyembah Allah, pribadi yang suka meninggikan Allah. Yes Tuhan. Biar setiap rumah demi rumah ada pujian dan penyembahan kepada Allah. Biarlah Engkau yang ditinggikan, segala bangsa menyembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada
banyak datang orang berduin-duin kepada Engkau Tuhan, mencari kebenaran dan mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Dengan iman, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Amin Tuhan. Kepada Bapak Dikson turun balang dipersilakan. Mari setiap kita datang pada Tuhan. Kami mau menaklukkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menaklukkan perasaan kami mau menaklukkan segalanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang berotoritas atas setiap kami, Engkaulah yang punya setiap kami Tuhan. Dan kerinduan hati kami Tuhan, setiap makhluk akan tunduk dan takluk kepada Engkau Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa banyak jiwa kepada Engkau untuk takluk kepada Engkau Tuhan. Kami adalah tawanan-tawanan kebenaran. Kami mau menaklukkan diri kami. Kami mau menaklukkan hidup kami kepada Engkau. Sekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang dipuaskan oleh hidup kami Tuhan. Oleh penyembahan kami. Kami mau membawa segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami. Jika kami ada untuk Engkau Tuhan. Hidup kami sesungguhnya bukan lagi berbicara tentang kami. Tetapi hidup kami adalah berbicara tentang Engkau yang ada di dalam setiap kami. Kami adalah hamba. Kami adalah pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Urapi saya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun saya. Untuk saya menyampaikan apa yang ada di hati-Mu Tuhan. Bukan karena pengalaman, bukan karena kepintaran, bukan karena pikiran. Tapi saya mau menaklukkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan, biarlah kami sama-sama memberi telinga kami, hati kami, perhatian kami. Untuk kami bisa menangkap sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Karena kami yakin Engkau sedang ingin berbicara buat setiap kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah raya GKKDN Kristus Samarinda. Kita sudah masuk di penghujung tahun. Saya mendengar desas-desus kalau tahun depan udah mulai ibadah secara langsung ya. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini terakhir kita beribadah secara online gitu ya. Saya tidak tahu gitu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik menyertai kita selama 2 tahun ini di masa corona ini. Yang akhirnya membatasi kita untuk bisa beribadah secara langsung, tetapi Tuhan punya cara gitu ya untuk kita bisa bersekutu bersama-sama meskipun melalui online. Tapi kita bersyukur akhirnya rekan-rekan kita yang ada di luar kota juga akhirnya bisa bersama-sama untuk bersekutu gitu. Jadi
Tuhan Yesus baik buat kita, dan kita melihat tren sekarang COVID di Indonesia sudah mulai landai gitu ya, menurun gitu. Meskipun katanya ada varian baru, tapi kita tetap percaya bahwa setiap kita yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita ada di tangan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Kita ada di tangan yang tepat gitu. Jadi Tuhanlah yang berdaulat atas segalanya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau bagikan tentang satu tema, itu hamba yang berkenan. Hamba yang berkenan. Semua kita adalah hamba. Ada yang mendefinisikan hamba Tuhan itu, katanya hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang mungkin di depannya ada pendetanya, atau di belakangnya ada STH, MTH-nya, ataupun seseorang yang bekerja full time ada di gereja. Maka sebagian orang mendefinisikan bahwa itulah yang disebut dengan hamba Tuhan, hamba Allah. Gitu. Nah, kalau demikian, kalau yang disebut dengan hamba itu adalah hanya orang-orang yang punya latar belakang tertentu, hanya itu yang disebut dengan hamba Tuhan, lantas kita ini hamba siapa? Ya kan? Lantas kita ini hamba siapa? Kalau hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang menyandang gelar-gelar tertentu saja, yang ada full timer di dunia gereja saja, yang disebut hamba Tuhan. Lantas kita hamba siapa? Nah, ini menurut saya ini adalah sebuah definisi atau pengertian yang sempit gitu ya, menyempit gitu. Sesungguhnya semua kita adalah hamba. Siapa yang disebut dengan hamba Tuhan? Semua kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang dahulu kita adalah hamba dosa. Yang sebelumnya kita adalah hamba dosa. Tetapi karena kita menerima dan percaya Yesus, maka kita dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Akhirnya kita menjadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan. Jadi kita jangan menyempitkan pengertian hamba Tuhan itu hanya sebatas orang-orang yang menyandang gelar tertentu. Sesungguhnya kita yang sudah percaya, kita adalah hamba. Yang dahulu kita adalah hamba dosa. Nah, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Dan Tuhan adalah Tuan kita. Kalau ada hamba, berarti ada tuannya. Kita adalah hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan. Jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi semua kita adalah hamba. Semua kita yang percaya, kita adalah hamba. Jadi kalau pengertian kita bahwa hamba itu adalah hanya orang-orang tertentu saja, bahwa orang-orang yang memiliki gelar tertentu saja adalah hamba Tuhan, maka kita sebagai yang kita menganggap kita jemaat biasa, maka kita akan tidak memiliki tanggung jawab. Saya nggak perlu melakukan apa-apa karena itu bukan tugas saya. Saya nggak perlu melayani Tuhan, saya nggak perlu melakukan seperti yang Pak Pendeta lakukan, seperti yang hamba-hamba Tuhan lakukan, karena saya bukan hamba. Karena saya bukan hamba Tuhan. Maka akan terjadi sesuatu yang stagnan di dalam jemaat. Karena kenapa? Karena yang berfungsi menjadi hamba hanyalah gembala. Yang berfungsi melakukan pekerjaan-pekerjaan baiknya Tuhan hanyalah gembala, karena yang lainnya tidak merasa. Karena definisi tadi. Tetapi sesungguhnya kita semua adalah hamba dari kebenaran. Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dibayar lunas dari dosa. Karena sebelumnya kita adalah hamba dosa. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Akhirnya kita menjadi hambanya Tuhan. Bukan lagi hamba dosa. Kalau kita semua menjadi hambanya Tuhan,
hamba kebenaran, maka semua kita harus menjadi hamba yang melakukan apa yang Tuannya kehendaki. Jadi semua kita hamba. Semua kita hamba Tuhan. Di tempat kita masing-masing di mana Tuhan tempatkan kita. Ada yang ditempatkan di dunia gereja. Ada yang ditempatkan di dunia pendidikan. Ada yang ditempatkan di dunia bisnis. Ada yang ditempatkan di dunia pemerintahan. Ada yang ditempatkan di dunia media dan sebagainya. Nah, masing-masing kita ada di tempat kita masing-masing. Kita ada di sana menjadi hambanya Tuhan. Bukan hamba yang lain, Bapak Ibu. Pengertian hamba yang benar itu adalah hamba. Saya tadi membuka gitu ya, mencari arti kata hamba. Saya melihat referensi-referensi dari terjemahan-terjemahan bahasa Inggrisnya gitu ya, Alkitab tentang hamba. Dan saya dapatkan hamba itu adalah pelayan atau budak. Namanya hamba, pelayan, budak, dia menaklukkan dirinya hanya kepada satu Tuhan. Itu hamba yang benar. Hamba atau budak, dia menaklukkan dirinya, dia punya ketergantungan dengan tuannya, dia menaklukkan dirinya, bahkan haknya diberikan kepada tuannya. Dan dia hanya menaklukkan dirinya hanya kepada satu Tuhan. Itu hamba. Nah, kalau kita adalah hamba Tuhan, berarti kita harus menaklukkan diri kita hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan. Makanya di dalam 10 hukum itu, Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapan. Karena kenapa? Kita nggak bisa menaklukkan diri kita kepada banyak Tuhan, Bapak Ibu. Hamba itu melepaskan segala sesuatu, melepaskan haknya, dan menaklukkan dirinya kepada Tuannya. Itu adalah hamba. Itu adalah budak. Dan kembali lagi saya katakan, semua kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus, yang sudah dibayar lunas, yang sudah ditebus dari dosa menuju terangnya ajaib, kita semua adalah hamba kebenaran karena kita sudah ditebus. Kita semua adalah hambanya Tuhan. Kita semua harus menaklukkan diri kita kepada Tuhan kita, itu Tuhan. Nah, kita mau berbicara siang hari ini tentang hamba yang berkenan. Bagaimana kita menjadi hamba yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan kita. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan kita. Kita menjadi hamba yang berkenan. Kita buka Alkitab kita di Lukas 17. Lukas 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai ayatnya ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, perikop di atas adalah tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.
adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini perkataan Yesus tentang tuan dan hamba. Ini perkataan Yesus langsung, gitu ya, tentang tuan dan hamba. Tuhan Yesus sedang menggambarkan hubungan antara tuan dan hamba. Dan dia sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita. Saat kita adalah hamba, memposisikan diri kita sebagai hamba. Hamba tidak punya hak atas dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, hamba menaklukkan dirinya kepada tuannya. Hamba yang berkenan kepada tuannya, hamba yang mendapatkan perkenanan dari tuannya adalah hamba yang melakukan tepat seperti apa yang tuannya kehendaki. Hamba yang berkenan bagi tuannya adalah hamba yang melakukan tepat seperti apa yang tuannya kehendaki. Itulah hamba yang berkenan. Hamba gak punya agenda pribadi, Bapak Ibu. Yang namanya budak, yang namanya hamba, yang namanya pelayan, nggak punya agenda pribadi. Yang dia punya hanyalah agenda tuannya. Itu saja yang dia punya. Karena kenapa? Karena dia melepaskan haknya dan menaklukkan dirinya kepada tuannya. Maka yang dia punya hanyalah agenda tuannya. Apa yang tuannya inginkan, apa yang tuannya kehendaki, itu yang dia lakukan. Dan hamba harus merendahkan dirinya kepada tuannya. Merendahkan diri dengan rendah diri itu sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang berbeda. Hamba harus merendahkan dirinya di hadapan tuannya. Tidak ada hamba yang melakukan agendanya sendiri. Firman Tuhan di ayat 10 ini bilang, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini menunjukkan apa? Ini bukan menunjukkan sebuah rendah diri. Ya, apalah kami tidak berguna. Bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu. Tetapi ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu, dia harus menundukkan dirinya kepada tuannya. Seorang hamba itu harus merendahkan dirinya kepada tuannya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hamba hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan melakukan apa yang tidak harus dia lakukan. Karena kembali lagi saya katakan, hamba hanya punya agenda, yaitu agenda Tuhan. Itulah hamba yang berkenan. Hamba yang berkenan adalah hamba yang melakukan tepat seperti apa yang tuannya kehendaki. Kita melihat realita selama ini, Bapak Ibu. Kita adalah hamba, hambanya Tuhan, hambanya kebenaran. Maka kita harus menaklukkan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Kita harus menaklukkan diri kita kepada kebenaran. Karena kita hamba. Sama seperti Tuhan Yesus.
Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak mempertahankan apa yang harusnya dia miliki. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dia menaklukkan dirinya kepada kehendak Bapanya di surga. Kenapa Yesus bisa menyelesaikan dengan baik kehendak Bapanya di surga saat dia ada di bumi ini? Kenapa Yesus bisa finishing well dengan kehendak Bapanya yang di surga mengutus Yesus ke dunia ini? Kenapa Yesus bisa menyelesaikan itu dengan baik? Kenapa Yesus selalu berkenan di hati Bapanya? Karena kenapa? Karena Yesus melepaskan haknya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba. Itu yang membuat akhirnya Yesus tidak punya agenda yang lain selain hanya melakukan apa yang menjadi tujuan Bapanya atasnya. Yesus gak punya agenda yang macam-macam selain dia melakukan apa yang sudah Bapanya tetapkan untuk dia ada di dunia ini. Itu saja agendanya Yesus. Dan Yesus mendapat perkenanan dari Bapanya. Karena Yesus saat di dunia ini melakukan tepat seperti apa yang Bapanya kehendaki. Yesus memberi teladan buat setiap kita. Yesus saja yang adalah Raja di atas segala raja. Yang adalah Tuhan. Tetapi dia mau melepaskan semuanya itu. Dia tidak mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mengosongkan dirinya. Arti mengosongkan dirinya ini adalah Bapak Ibu. Kita nggak punya lagi agenda pribadi. Lepaskan hak. Kosong. Supaya apa? Supaya kita bisa diisi dengan agenda dari Tuhan kita. Nggak bisa tercampur. Gelas, kalau di dalam gelas itu ada sisa minuman kopi saya. Dan saya bermaksud ingin menuangkan air tawar di dalam situ. Karena saya ingin minum air tawar yang murni. Maka yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah saya harus mengosongkan dulu gelas itu. Karena kalau tidak, saya menuangkan air putih itu maka akan tercampur dengan sisa kopi saya. Maka nggak menjadi murni lagi. Rasanya pun akan berbeda. Tetapi yang harus saya lakukan adalah saya harus mengosongkan gelas itu dulu dari sisa-sisa kopi saya. Saya bersihkan dulu. Supaya apa? Saya menuangkan air putih itu benar-benar murni ada di dalam gelas itu. Yesus mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam dirinya itu hanyalah kehendak Bapanya yang di surga. Supaya apa yang sedang dia kerjakan di dunia ini hanyalah kehendak Bapanya yang di surga. Untuk itu dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Yesus sudah memberi teladan buat kita. Kalau saya pikir Bapak Ibu ya, ini khayalan saya saja. Kalau saya jadi Yesus, Yesus itu kan raja. Dia ada di tempat yang maha kudus di surga. Dia duduk di dalam kemegahannya. Dia raja di atas segala raja. Waktu Bapa mengutus dia untuk datang ke dunia ini,
Kalau menurut pikiran saya, kalau namanya raja datang, ya harus ada penyambutan dong, ya enggak? Harus kau datang itu, wah, harus megah lah, wah, ada penyambutan, ada sorak-sorai, dan ada, wah, namanya raja datang. Namanya orang penting datang. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak mempertahankan itu. Dia datang mengosongkan diri, mengambil upah seorang hamba, bahkan lahir di kandang. Tuhan nggak pernah mempermasalahkan itu. Mungkin itu kalau saya mungkin saya akan protes. Oke, saya punya penugasan ini. Saya datang ke dunia, contoh kok itu saya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan protes. Kalau bisa saya lahir di rumah sakit yang elit lah, kan saya raja nih. Bahkan dalam firman Tuhan bilang, satupun penginapan nggak ada yang bersedia, yang buka untuk menerima Yusuf dan Maria. Yang menerima mereka hanya kandang gitu ya. Apakah Yesus akhirnya protes? Wah, kok begini sih? Saya ini kan raja. Masa nggak ada yang sambut saya? Masa saya harus lahir di kandang? Mereka nggak tahu kah saya ini siapa? Bisa aja begitu kan. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Sedikit pun Yesus nggak protes dengan itu. Karena kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan lebih rendah dari kita. Mungkin setiap kita, wah, paling-paling ya lahir, kalau nggak di rumah sakit, ya lahir di rumah lah ya. Gitu. Mungkin nggak ada di antara kita yang lahir di kandang. Kalau ada yang lahir di kandang itu akan menjadi, kalau zaman sekarang, itu mungkin akan jadi viral. Gitu. Ini angan saya gitu ya Bapak Ibu. Kalau kandang itu, kalau di kalender-kalender kita lihat masih wajar lah gitu, kita lihat di gambar-gambar di kalender itu, wah, ada palungan yang cantik, terus sapi-sapinya tersenyum gitu ya. Wah, ini Yesus lahir, wah, sapi-sapinya di situ, wah, tersenyum gitu. Itu kan gambaran Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang petani gitu ya, yang saya kan anak petani gitu. Saya ke kandang itu nggak ada binatang yang begitu Bapak Ibu. Namanya binatang ya, dia nggak mau tahu di situ ada manusia atau enggak. Waktu dia mau pup, dia pup aja. Dia nggak bilang, kawan-kawan, ini kebetulan ada yang berkunjung ke kandang kita dan rencananya mau lahiran di sini. Jadi kawan-kawan kalau bisa pupnya di tempat tertentu ya. Nggak ada Bapak Ibu. Namanya kandang. Dan Yesus mau lahir di tempat itu. Karena kenapa? Karena Yesus mau memberi teladan buat kita. Bahwa itulah hamba. Hamba harus merendahkan dirinya agar berkenan bagi Tuhannya. Hamba harus mengosongkan dirinya supaya dia bisa melakukan apa yang menjadi agenda Tuhannya, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita harus mengikuti teladan Yesus, merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita, apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, itu yang kita lakukan tepat seperti apa yang Dia mau. Maka kita akan menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan kita. Maka kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyadari bahwa Yesus Kristus yang hidup di dalam kita, berarti hidup kita bukan lagi berbicara tentang kita. Tetapi hidup kita harus berbicara tentang Dia yang ada di dalam kita. Siapa yang di dalam kita? Kristus. Apa yang menjadi keinginannya? Apa yang menjadi kehendaknya? Itu yang mau kita lakukan.
supaya kita menjadi hamba yang berkenan. Tapi realitanya Bapak Ibu, zaman sekarang banyak sekali hamba yang mengatur Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak sekali hamba-hamba yang malah mengatur Tuhannya. Banyak sekali hamba-hamba yang tidak menundukkan diri kepada Tuhannya, punya agenda pribadi. Kadang-kadang itu terjadi juga di dalam pelayanan. Punya agenda pribadi dulu, setelah itu baru memaksa Tuhan untuk ikut dia. Itu kan mendikte Tuhannya. Punya agenda pribadi dulu, punya ambisi pribadi dulu, setelah itu baru memaksa Tuhan untuk mengikuti dia. Banyak yang terjadi seperti itu. Dia malah nunggangin Tuhan. Aku mau ke kiri ya Tuhannya ke kiri ya. Atau aku mau ke kanan ya Tuhannya ke kanan ya. Nah ini kan hamba-hamba yang, maaf kata, hamba-hamba yang kurang ajar kan gitu. Saya punya sebuah ilustrasi. Mungkin kita bisa memposisikan diri kita. Anggaplah kita adalah seorang yang punya hamba gitu ya, atau asisten rumah tangga di rumah. Mungkin ada yang tukang kebun, ada yang macam-macam lah gitu. Kita punya hamba di rumah gitu. Mungkin waktu kita mau berangkat kerja, kita melihat taman kita, wah ini taman ini bunga-bunganya sudah menjulang tinggi gitu ya, dan kita mau, kerinduan kita atau keinginan kita bahwa taman-taman ini harus dirapiin, digunting, dipangkas, dirapiin gitu ya. Nah sebelum berangkat kita memanggil asisten kita gitu. Tolong ya nanti ini dirapiin, karena ini udah mulai panjang, tolong ini dirapiin dan begini sudah memberikan perintah. Setelah itu si Tuan pergi bekerja. Setelah Tuan pergi bekerja, si asisten ini kenapa ya? Maksudnya dia ini udah nggak, bukan kesukaannya kerjaan yang begitu. Gitu. Wah, saya ini nggak begitu suka dengan pekerjaan yang begini. Oh, gunting-gunting apa namanya pekarangan. Aduh, bukan saya banget lah gitu. Ini mah bukan pekerjaan yang saya sukai. Gitu. Akhirnya dia punya inisiatif, oke, aku nggak mau kerjakan ini, tapi dilihat di garasi ada mobil tuannya, 3 mobil tuan. Wah, aku cuci mobil tuanku aja. Wah, dicucilah mobil tuannya. Cuci dengan sangat bersih. Kinclong lah gitu. Bersih banget. 3 mobil itu dicuci sedemikian rupa dengan bersih. Wah, mengkilap mobilnya. Setelah sore, tuannya kembali. Tuannya melihat, loh kok pekarangan ini masih seperti yang tadi pagi, bukannya aku udah memerintahkan untuk pangkas itu pekarangan ini, bunga-bunga ini. Nah, dipanggillah asistennya, hambanya. Loh ini kok masih panjang, masih seperti tadi pagi, kok nggak dipangkas? Terus asistennya bilang, wah maaf Tuan, gini Tuan, masalahnya saya nggak suka pekerjaan yang seperti itu bukan gua banget gitu loh, gitu ya. Maaf, jadi saya nggak begitu suka dengan pekerjaan yang begitu dan bla bla banyaklah alasannya. Tapi tenang Tuan, coba lihat Tuan, wah dia sedang ingin menunjukkan hasil pekerjaan yang lain. Coba Tuan lihat mobil Tuan yang kemarin kotor-kotor itu, coba lihat 3-3-nya, wah ini bersih kinclong Tuan. Aku sudah mencucinya. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai Tuan, senang nggak? Kalau saya nggak senang. Karena bukan itu yang saya kehendaki. Karena bukan itu yang saya mau. Lah, kan Pak, mobilnya kinclong ini Pak, 3-3-nya kinclong, bersih. Tetap saya nggak berkenan. Bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah taman ini rapi. Tetapi hamba
tidak melakukan apa yang saya kehendaki. Saya tidak berkenan. Nah, seringkali dalam pelayanan, banyak orang yang hanya melakukan sesuatu yang hanya dari pikiran yang dia anggap baik tanpa mau mendengar apa yang tuannya inginkan. Bapak Ibu, kita buka di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 38. Saya yakin setiap kita sudah mengerti dan sudah tahu cerita ini. Maria dan Marta. Ini menggambarkan bagaimana kita bisa menjadi hamba yang berkenan, Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini berbicara tentang dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, gitu ya, ada dua saudara melakukan dua tindakan yang berbeda. Yang Maria lakukan adalah duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kalau saya cari di terjemahan yang lain, di situ juga mengatakan bahwa Maria duduk dan memperhatikan, mendengar dan memperhatikan apa yang sedang Yesus ajarkan. Mendengar dan memperhatikan. Itu yang Maria lakukan. Sedangkan Marta, apa yang Marta lakukan? Di ayat 40 itu berkata, sedangkan Marta sibuk sekali. Bukan hanya sekedar sibuk Bapak Ibu, tapi sibuk sekali. Kalau udah ada kata sekali di depannya, itu udah benar-benar super sibuk. Bukan sekedar sibuk aja, gitu, tapi sibuk sekali. Ngapain dia? Sibuk sekali melayani. Wah, melayani Bapak Ibu. Siapa yang dilayaninya? Yesus. Yesus kan datang. Wah, Marta sibuk sekali melayani. Akhirnya Marta kan protes. Lu lihat kok saudara aku ini enak-enakan, duduk dekat kaki Yesus. Mungkin dia protes gitu. Tuhan, kok tega amat sih, gitu ya. Membiarkan aku bekerja sendiri sedangkan saudaraku hanya duduk saja. Tapi apa yang Yesus katakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bukan yang baik Bapak Ibu ya. Yang terbaik. Kita pasti memahami maksud atau makna dari kata terbaik. Bukan sekedar baik, tapi terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Apakah akhirnya apa yang dilakukan Marta ini menjadi salah? Tidak juga. Uang dia melayani Tuhan kok. Tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa Maria mengambil sesuatu yang terbaik? Sedangkan Yesus mengatakan Marta menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Kenapa Yesus mengatakan bahwa Maria mendapatkan sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya? Sampai hari ini saya masih ingat jelas. Saya nggak tahu tahun berapa itu.
Pak Ilison sempat membagikan yang namanya serve God dan ministry. Ministry itu apa? Ministry itu adalah pekerjaan pelayanan. Serve God itu apa? Serve God itu adalah melayani Tuhan dengan menyendengkan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi banyak orang hanya sibuk melakukan ministry, pekerjaan pelayanan. Dan merasa bahwa dia yang paling banyak melayani Tuhan. Yang paling berdarah-darah melayani Tuhan. Tetapi tidak pernah memberi telinga untuk mau mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Seharusnya ministry itu lahir dari serve God. Seharusnya ministry yang sedang kita kerjakan, pekerjaan pelayanan yang sedang kita lakukan itu adalah hasil dari kita serve God. Hasil dari kita mendengar Tuhan. Maka lahirlah ministry. Maka lahirlah pekerjaan pelayanan yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan kita inginkan kalau kita tidak pernah memberi telinga, memberi perhatian kita untuk mendengar apa yang Dia inginkan. Maka saya katakan, ministry yang kita lakukan haruslah lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Pekerjaan pelayanan yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan, harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-Nya. Itu yang benar, Bapak Ibu. Mengapa Yesus akhirnya mengatakan bahwa Maria memilih bagian yang terbaik? Karena Maria mau memberi perhatiannya, telinganya, untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan. Dan dari hasil pendengarannya, dan dari hasil perhatiannya, maka dia melakukan sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi banyak orang sibuk ministry saja, tapi tidak pernah serve God. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang serve God terlebih dahulu. Duduk dekat kaki Tuhan, memberi perhatian, memberi telinga untuk mendengar Tuhan kita. Apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki, apa yang dirindukan. Dari situ maka lahirlah ministry. Dari situ maka lahirlah pekerjaan pelayanan. Akhirnya kita sedang dalam rangka mengerjakan apa yang Tuhan kita inginkan dari hasil hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan kita akan berkenan kepada kita. Maka ini sesuatu kalau kita menjadi hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat demi tempat. Ini sesuatu yang harus menjadi kewajiban mutlak, Bapak Ibu. Kita sebagai hamba harus punya hubungan dengan Tuhan kita. Enggak bisa enggak kalau kita adalah hamba. Kalau kita di Komsel, yang melayani di Komsel, perhatikan. Engkau harus punya hubungan dengan Tuhan. Perhatikan dengan baik. Bandingkan dengan baik. Saat engkau enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhanmu, dan kau melayani di Komsel, perhatikan dengan baik.
Apa yang akan terjadi? Mungkin firman yang sama yang sedang kau sampaikan, tetapi tidak ada kuasa. Komsel berjalan apa adanya. Tidak terjadi sesuatu yang menerobos, tidak terjadi sesuatu yang menggairahkan, tidak terjadi sesuatu yang pokoknya terjadi sesuatu perjumpaan, orang-orang baru datang mengalami hadirat Tuhan, orang yang sakit disembuhkan di dalam komsel. Kalau kita sebagai pelayan tidak serve God, maka wajib bagi kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai kita terjebak hanya melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Tidak akan terjadi sesuatu di dalam komsel kita, Bapak Ibu. Komsel kita akan berjalan seperti biasanya. Dan biasa-biasa. Tetapi kita mau, di mana tempat kita melayani, terjadi sesuatu. Maka kita sebagai pelayan, maka kita sebagai hamba wajib memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kita mau bagi komsel yang sedang kita layani. Supaya Tuhan kita berkenan bagi komsel yang kita layani. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, Bapak Ibu. Saya merasakan waktu saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu sharing dengan adik di sini tentang hal ini. Waktu kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang kita layani. Waktu kita melayani, mungkin firman-Nya sama, dari sumber yang sama, Alkitab yang sama. Tetapi kok rasanya kayak gimana ya? Nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa gitu. Dan komsel itu berjalan dengan ya apa adanya, ala kadarnya. Tetapi waktu kita, pelayan-pelayannya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, akan ada sesuatu yang berbeda di dalam komsel. Akan ada sesuatu yang berbeda di mana kita melayani. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan kita. Karena kita serve God. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan kita. Maka kita harus mengosongkan diri kita. Melepaskan hak kita. Sama seperti Yesus mengosongkan dirinya, melepaskan hak. Kita harus menaklukkan diri kita kepada Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan kita memberi perhatian telinga kita untuk mendengar, serve God. Maka dari hasil hubungan kita dengan Tuhan, muncullah ministry, pekerjaan pelayanan itu. Maka yang kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kita inginkan. Maka kita akan menjadi hamba yang berkenan. Maka kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan kita. Jadi ini mengingatkan setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dimanapun kita berada. Mari kita menjadi hamba yang benar. Mari kita menjadi hamba yang melakukan apa yang Tuhan kita inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Supaya Tuhan kita berkenan. Dan jangan sampai kita seperti yang di Matius 7. Pada hari terakhir, kata Tuhan, aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu. Jangan itu akan terjadi pada setiap kita. Pada hari terakhir banyak orang yang mengklaim, Tuhan, bukankah aku
melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku membuat mujizat demi nama, bernubuat demi nama-Mu? Tapi kata Tuhan, pada saat itu aku akan berterus. Enyahlah daripadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah orang-orang ini melayani Tuhan? Bukankah orang-orang ini mengusir setan demi nama Tuhan? Kenapa Tuhan bisa nggak kenal? Salah satunya, kenapa Tuhan bisa nggak kenal? Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kenal kita. Ini hambaku. Ini dia pelayanku. Karena dia melakukan tepat seperti apa yang kuinginkan. Karena dia mengerti hatiku. Karena dia tahu apa yang kuinginkan, apa yang kurindukan. Ini dia Tuanku. Ini dia hambaku. Aku kenal dia. Biar ini yang menjadi gaya hidup kita jemaat Tuhan GKKD. Kita mau menjadi hamba Tuhan. Yang memberikan telinga kita, perhatian kita. Serve God. Seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan. Memperhatikan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami adalah hamba-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang sudah ditebus. Kami adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas. Dahulu kami adalah hamba dosa. Dan saat ini kami adalah hamba kebenaran. Kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau. Kami mau menjadi hamba-hamba yang mendapatkan perkenanan daripada Engkau. Untuk itu kami mau belajar daripada Engkau. Engkau sendiri mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba. Supaya Engkau bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kami mau Tuhan mengosongkan diri kami. Melepaskan hak kami Tuhan. Supaya apa yang Engkau inginkan itulah yang kami lakukan Tuhan. Supaya apa yang Kau rindukan Tuhan itulah yang kami jemaat-Mu kerjakan Tuhan. Supaya kami menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Jika terkadang kalau ada kami menjadi hamba-hamba yang malah mengatur Engkau, ampuni kami Tuhan. Tapi kami berkata Tuhan, kami mau menjadi hamba yang hanya melakukan apa yang Engkau mau. Kami mau mengambil bagian Tuhan. Untuk kami duduk dekat kaki-Mu, mendengar Engkau berkata-kata Tuhan. Kami mau serve God. Bukan kami hanya sekedar disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami, tapi kami tidak pernah memberi telinga kami untuk mendengar. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau katakan, kami mau menjadi hamba yang duduk dekat kaki-Mu, mendengar perkataan-Mu, menangkap isi hati-Mu. Dan setelah itu kami lakukan. Menjadi ministry kami adalah hasil hubungan kami dengan Engkau. Kami menjadi jemaat-jemaat yang menghambakan diri kami kepada satu Tuhan, yaitu Engkau. Kami mau menghambakan diri kami. Kami mau merendahkan hati kami. Supaya kami menjadi hamba yang betul-betul hanya mengerjakan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Supaya di mana tempat kami berada, di mana tempat Engkau menempatkan kami Tuhan, terjadi sesuatu yang besar di tempat itu. Karena kami ada di sana sedang melakukan
mengerjakan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendakmu Tuhan, maka kami akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami lakukan Tuhan. Roh Kudus Engkau yang akan terus berbicara dalam hati kami. Untuk kami semakin mengerti bahwa kami adalah seorang hamba. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman-Nya yang semakin membaharui kita semua. Amin. Kita siap untuk melakukan firman Tuhan. Siap ya Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Boleh di chat room sampaikan siap untuk melakukan firman Tuhan, boleh. Oke, mungkin yang belum chat, suaranya terdengar ya. Semoga memang ada suara yang terdengar dari setiap rumah-rumah, siap untuk melakukan firman Tuhan. Oke, kita memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar
setiap kita. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman-Nya yang sudah dinyatakan kepada setiap kita. Dengan kerendahan hati kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak dan kerinduan Tuhan. Agar setiap suku dan bangsa datang menyembah Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan, dan kita menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh, ku sembah. Betapa Allah kami merindukan. Banyak orang datang berduyun-duyun datang mencari Engkau, berbondong-bondong mencari Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kami. Amin. Ku sembah. Kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus berbicara buat setiap kami. Membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat jasmani dan rohani mengalir atas hidup-Mu, atas pelayanan-Mu, atas rumah tangga-Mu. Biarlah kehidupan-Mu hari demi hari menyatakan Yesus di dalam Engkau. Dan biarlah Engkau semakin luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menyertai Engkau. Dan Engkau tidak akan kekurangan satupun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.